Nah, oke guys, ini ada sebuah komentar ya dari Bang Ujang Baik. Katanya jangan mau tiap hari pendapatan turun terus, balik modalnya lama. Ya kalau harganya naik, kalau scam duluan gimana? Mana fee-nya gede lagi. Nah ini ya guys, kita mau coba respon dari Abang Ujang Baik ya, mengenai ya pendapat dia mengenai aplikasi Bitnessdeck. Oke teman-teman, langsung aja kita gas. Nah oke guys, jadi aku mau coba langsung jawab aja buat Bang Ujang Baik ya. Dia merespon mengenai konsep penambangan yang ada di aplikasi Bitnessdeck. Nah, jadi aku nggak mau membenarkan atau membela dari platform exchange dari Bitnessdeck ini ya guys. Jadi aku mau cuman kasih wawasan ya, sederhana aja biar teman-teman tuh juga mengerti gitu kan. Menurut Bang Ujang ya, nambang di sini itu ya, itu pendapatannya turun ya, pendapatannya turun. Jadi misal kita ke bagian mining kayak gini, teman-teman ke bawah kayak gini. Nah, teman-teman itu kalau kita cek di sini di bagian billing type itu kan ada mining profit nih. Nah, mining profitnya itu yang dia dapatkan itu turun kayak gitu kan. Sebenarnya aku udah pernah jelaskan gitu mengenai sistem mining deflasi. Kenapa sih kok ini harus turun terus kayak gitu? Sebenarnya merugikan atau menguntungkan? Jadi menurutku ya kalau kita ngomongin jangka panjang ya memang harus begitu kayak gitu. Memang pasti akan seperti ini gitu kan. Sebenarnya nggak usah ngomongin Bitnessdeck. Bitnessdeck itu semacam apa ya? Simulasi mining guys. Ya, jadi konsepnya yang diambil, tapi sebenarnya bukan nambang beneran gitu kan. Kalau nambang beneran itu harusnya sistemnya itu proof of work ya, yang pakai POW itu biasanya itu ya Bitcoin jelas ya, itu kan sistemnya POW. Terus kalau temen tahu itu ada namanya Verus Coin, itu juga POW, proof of work. Jadi benar-benar ditambang menggunakan hardware. Biasanya ya komputer ASIC pakai RIG lah ya, biasanya bisa pakai GPU juga, itu juga bisa guys. Nah, itu konsepnya makin hari apakah nambang Bitcoin itu makin mudah. Jadi sebenarnya kayak gitu, kayak kamu nambang emas ya, nambang emas di Freeport kayak gitu misalnya. Nambang emas makin hari itu makin butuh alat makin kuat guys, karena makin dalam tanahnya digali makin butuh alat yang makin besar kayak gitu, butuh power makin besar, butuh sumber daya makin besar kayak gitu, karena makin emasnya makin dalam ya, karena galimu makin dalam gitu kan. Jadi konsep nambang tuh kayak gitu. Jadi kalau teman-teman berharap nambang itu cepat, wah salah kaprah, udah dari awal aja udah salah kayak gitu kan. Kalau kamu berpikir nambang itu cara cepat, kalau kamu mau cara cepat itu cuman ada satu cara guys, caranya itu trading ya. Trading itu jual beli gitu kan ya. Kalau ngomongin jual beli, harga cocok ya udah, tinggal kamu pikirkan aja. Kalau main spot ya tinggal misal Bitcoin kayak gini, Bitcoin waktu murah ya kamu beli aja. Tiba-tiba dalam sehari ada berita apa harganya ngepam naik tinggi, ya udah tinggal lu jual, udah selesai. Mungkin dalam hitungan menit kamu bisa langsung jadi miliarder, tapi dalam hitungan menit juga kamu bisa jadi gembel guys, kalau nggak ngerti gitu kan. Cuma kalau main spot sebenarnya ya floating loss aja kayak gitu, artinya sebenarnya bukan kekalahan atau kerugian nyata gitu kan. Bisa aja kamu belum rugi kalau harga tokennya naik lagi. Dan teman-teman harus pahami namanya cycle. Ya, di kripto ini misalnya Bitcoin itu ada namanya cycle atau siklus ya, itu harus dipelajari dulu gitu. Jadi menurutku ya buat Abang Ujang, kalau abangnya itu berpikir nambang langsung dapat cuan terus hariannya tetap, ya salah bang. Alasannya gini sih, setiap hari makanya abang kalau misalnya ngeliat sebuah platform itu tolong dibaca dulu, jangan kita nih malas membaca. Dari awal teman-teman itu sudah malas membaca, itu pasti akan miss ya, akan terjadi kesalahpahaman, cuman ngikut doang jadinya. Misal ya teman-teman cek di bagian sini, di bagian mining, kemudian di bagian BNK ya, teman-teman coba deh cek di sini loh. Di sini ada mining pool information. Aku udah sering bahas gitu. Sebenarnya Abang Ujang ini nonton videoku tuh lengkap enggak gitu kan. Di sini teman-teman perhatikan, di sini ada yang sistem level ya. Jadi ada level-levelan kayak gitu. Kalau teman-teman join itu pertama nambang itu masuk di number of miners. Jadi jumlah penambang di sini. Kalau teman-teman berhasil naikin level ya, naikin level upgrade baik hash rate-nya, kemudian jumlah timnya itu akan naik ke number of node mining pool. Jadi kita akan masuk ke level 2 di bagian node. Kemudian kalau naik lagi ya di level 3 itu masuk di Hive. Seperti ini, kemudian di level 4 tuh di super mining pool. Setiap orang ini setiap naik level itu punya member ya, dia punya anggota yang juga dia undang dari referral. Itu jumlahnya ribuan. Nah, bayangkan saja gini loh. Kalau kamu ada satu pom bensin kapasitasnya 1000 liter misalnya, 1000 liter. Kalau yang datang satu orang tuh dapat 1000 liter. Dia bisa ngambil 1000 liternya itu ya.
Tapi kalau yang datang itu 1000 orang datang, berarti satu orang masing-masing akan dapat berapa? 1 liter. Ya, 1 liter bensin kayak gitu kan. Kalau yang datang 100.000 orang, ya udah, apakah satu orang akan dapat 1 liter? Ya enggak. 1000 liternya dibagi 100.000 orang. Ya udah, konsepnya cuman kayak gitu. Jadi teman-teman harus perhatikan dong di sini. Di sini ada mining information, ada network hash rate. Tiap hari hash rate-nya itu makin bertambah, artinya kesulitan untuk mendapatkan tokennya itu makin bertambah. Ini berlaku nggak cuma di BNK. BNK ini cuma mengadopsi sistem yang ada di Bitcoin. Ya, Bitcoin tuh hash rate-nya makin hari nggak makin kecil, makin hari makin sulit. Makin hari dia harus upgrade komputernya atau rig-nya ya, seperti itu guys. Dan di sini kan diperhatikan tuh ya, ada yesterday hash rate. Jadi kemarin itu sekian ini ya, 4, sekian billion hash rate. Terus yang ditambang sekian ya. Terus kemarin sekian. Nah, ini diperhatikan dengan tiap hari nambah penambang baru, artinya tiap hari itu berebut dengan orang baru kayak gitu. Ya, itu resiko, tapi semakin banyak orang yang nambang, semakin banyak orang yang join, artinya semakin banyak orang yang ngebeli token BNK. Sedangkan kalau abangnya tuh baca, nah coba nih, kalau abangnya mau baca dengan detail nih loh, ya. Jadi BNK akan menetapkan ya, secara fix itu cuma 100 billion. Ya, billion itu 100 miliar token ya, dan akan ya disirkulasikan itu cuma 1%. Nah, dia sementara ini untuk menghabiskan 100 miliarnya ini itu dengan cara ditambang, habis itu dibakar, jadi suplainya biar makin berkurang. Sekarang emas itu bisa mahal karena ketersediaannya terbatas atau langka. Nah, ceritanya si Bitnasdaq itu mau bikin tokennya itu makin langka dengan cara ditambang. Habis ditambang kan itu nuker BNK jadi hash rate. Nah, jadi dia itu setiap waktu itu juga update guys. Dia habis bakar berapa token, kayak gitu loh. Ini sebenarnya harusnya dibaca gitu, jangan cuma jadi pajangan dong, kayak gitu loh. Biar teman-teman juga mengerti, dan di sini disebutkan ya, menurut dia ya dari perhitungan kalkulasinya. Jadi seluruhnya ini akan habis ditambang tuh selama 99 tahun guys. Nah, kemudian di sini disebutkan juga kan 44% dari BNK token itu tidak akan beredar di pasar guys. Artinya ini yang akan dibuat nambang ya guys. Seperti itu. Kemudian artinya yang 56% itu yang akan beredar di pasar. Kayak gitu guys. Dan ini untuk digunakan nih computing power of mining. Jadi akan ditukar jadi hash rate. Jadi juga akan dibakar juga, akan dihabiskan kayak gitu loh. Nah, jadi kayak gini-gini tuh coba dibaca gitu, jangan cuman asal komen ya, menurutku kayak gitu. Jadi aku nggak ngebelain Bitnasdaq ya, cuman biar kita nggak salah paham dengan konsep deflasi mining kayak gitu kan. Terus kemudian di sini disebutkan, ya kalau harganya naik, gini bang, kalau kamu sudah mau masuk ke kripto, berarti kamu sudah mau masuk ke dunia ketidakpastian. Kalau kamu mau dapat penghasilan yang pasti, kamu mending kerja, jangan masuk di dunia finansial atau pasar atau market kayak gini guys. Ini Bitcoin nih loh, kamu lihat Bitcoin tuh mbahnya dari para kripto ya. Kamu perhatikan, emang harga dia tuh stabil, dia juga ada turun. Makanya jangan jadi kaum FOMO tuh waktu naik heboh, padahal kamu tuh udah beli di ujung tanduk. Harusnya kita malah waktu harganya turun gini saatnya kita untuk membeli. Kalau kamu sih terserah, karena kita berharap ya ke depan akan naik. Nah, kita untuk tahu dia akan naik atau turun, kayak teman-teman tadi misalnya dia meragukan Bitnasdaq, kalau ragu jangan pernah join gitu loh, jangan join memang. Jadi aku nggak masalah ya dengan komentar dia, jangan joinnya kayak gitu tuh nggak masalah, karena aku juga nggak memaksa teman-teman untuk join di aplikasi Bitnasdaq atau enggak. Yang aku mau jelasin di sini tuh konsepnya, konsep yang dia tawarkan ya. Walaupun aku nggak bilang Bitnasdaq pasti aman, oh enggak juga, kamu nabung di bank juga ada kok bank yang bubar. Coba cek berita ya. Pernah nggak ada bank resmi yang di Indonesia pernah bubar? Kamu cek kayak gitu kan. Jadi gitu bang, kamu pahami seperti ini. Kalau ditanya apakah scam atau nggak usah ngomongin kripto ya. Bank aja ada yang scam guys. Ya, itu Bang Ujang. Jadi aku di sini cuman mau ngomenin tentang pendapatan yang turun. Kemudian dia bilang balik modalnya lama ya. Kalau kamu mau balik modalnya cepet, jangan main nambang gitu loh. Ya, menurutku udah salah di awal ya. Jadi pemahamannya sudah salah kayak gitu. Jadi biar kita nggak makin ngaco. Kalau teman-teman gini deh, perhatiin ya. Kalau ada sebuah exchange ngasih rewardnya tuh ugal-ugalan, gila-gilaan, udah pasti itu ujung-ujungnya scam. Ya, udah pasti ponzi, udah jelas itu pasti ya money game kayak gitu kan. Tapi menurutku dengan sistem staking reward yang kecil-kecil gini, menurutku lebih masuk akal. Sekarang tak tanya lah, kalau kamu punya bisnis,
kamu jualan apalah, terus aku nginvest ke kamu menjanjikan ke aku ngasih reward 50%, kamu bisa nggak ngasih profit segitu ke aku? Itu udah pasti omong kosong. Bisnis tuh nggak semudah itu guys. Coba deh kamu belajar bisnis dulu. Nah maksudku ya ini nggak salah ya, Bang Ujang tuh nggak salah kalau dia meragukan seperti ini. Jadi kalaupun dia tidak mau join, ya intinya dia kan kecewa. Kecewanya itu masalahnya gini, dia berekspektasi tinggi sama kayak orang yang trading. Dia pakai full margin, dia nggak tahu, pokoknya hajar aja, dan dia mainnya bukan di spot, mainnya di future, trading future, pakai leverage-nya ditinggi-tinggikan ya. Di sini misal 10x, dia nggak puas, dia naikin tuh, mentok ke sini ke 100x, ya mentok-mentokin tuh. Hajar-hajar aja, dia nggak ngerti, habis itu dia kena margin call, habis itu dia ngomong bla 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 ya. Padahal sebenarnya bukan salah di platform tuh udah ngasih tahu sebenarnya. Ya aku nggak bilang semua platform tuh aman, nggak, ada juga yang scam gitu kan. Exchange juga ada yang scam, mungkin aja ini juga bisa aja scam gitu loh. Ya bisa saja, aku nggak belain gitu, tapi maksudku di sini teman-teman coba deh. Bisa saja kekalahan kita atau ketidakberuntungan kita itu karena ketidaktahuan kita guys. Itulah alasanku aku kenapa mempelajari gitu kan. Jadi aku nggak bilang paling ngerti, ya nggak juga. Nah karena aku udah berapa kali ngikut yang sistem mining, terutama di Telegram bot itu yang nawarin beberapa reward gede 30%, 40%, 50%, bahkan ada yang 100% ngasih. Wah itu ngeri guys. Tapi ujungnya apa? Kabur udah toh. Itu aja bang. Jadi aku ngerti lah, kita semua di sini yang nonton video ini semua pengen kaya kan. Nah kamu solusinya kan cari cara yang seperti ini guys. Sama aku juga berharap juga dapat penghasilan gitu kan guys. Tapi kan kita harus belajar gitu loh, belajar dulu. Dan untuk belajar jadi ngerti itu kadang ya harus masuk jurang dulu guys. Cuman kan kalian daripada masuk jurang, makanya di sini aku coba kasih pemahaman dulu guys. Ya kayak gitu sih. Bukannya bermaksud ngajarin, cuman maksudku gini, sebelum kita komen ABCDFG, ya kalian tuh nggak perlu percaya omonganku, kalian harus percaya pada diri kalian sendiri ya. Jangan ngikutin apa kataku, cuman apa yang aku share di sini. Coba deh teman-teman tuh berpikir kritis. Ini masuk akal nggak ya? Dia ngasih reward segini masuk akal nggak ya? Ngasih rewardnya kok kecil tapi masuk akal nggak gitu loh. Jangan cuman mikir enaknya cepet cuan guys. Ya udah, kalau kamu pengen pendapatan stabil jangan kayak gini, jangan di kripto. Kamu mending kerja wis toh, kerja aja, nggak usah ngotot, nggak usah nekat. Udah kayak gitu. Dan harapannya nonton videoku ini semua ya terus ujungnya bisa profit lah, jangan sampai rugi kayak gitu guys. Intinya belajar dulu sih, lebih baik belajar dulu sebelum kita menuduh ABCDFG seperti itu guys. Oke ya, ini semoga menjadi wawasan kita bersama. Kalau aku ada yang salah ya mohon maaf, bisa saja yang aku share ini juga salah guys, kayak gitu. Oke teman-teman, tetap semangat, tetap cuan, dan ciao.